Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ahmad Mardalis dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang selalu saya banggakan dan cintai tentu saja mahasiswa mata kuliah Ekonomi Manajerial dari konsentrasi Manajemen Pemasaran tahun 2018. Betul ya, Rizky, 2018 ya kalian ya? 2019, Bu. 2019, Pak. Mereka ini semester jatuhnya di semester 5 saat ini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan setelah kita pekan UTS. Jadi minggu kemarin itu adalah pekan UTS, Pak, di UNES. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan pengayaan untuk materi pertemuan yang ke-9 mengenai teori permintaan dari perspektif produsen dari salah satu dosen di jurusan atau prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebagaimana kita ketahui, dalam ekonomi manajerial kalian dipersiapkan untuk menjadi seorang manajer atau level pengambil keputusan. Untuk itu, Pak Ahmad Mardalis pada pagi hari ini akan menyampaikan perspektif perusahaan atau produsen menggunakan konsep ekonomi syariah. Mengapa ekonomi syariah dipilih? Bukan karena kita hendak membahas dari perspektif agama atau sudut pandang religi tertentu, tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan luar biasa untuk dikembangkan. Bahkan beberapa negara asing itu juga mulai melirik atau menggunakan segmen ekonomi syariah untuk melakukan pemasaran di pasar Indonesia. Untuk itu, mohon kepada teman-teman dalam kurang lebih 1 jam ke depan untuk dapat membuat catatan kuliah seperti biasa. Kalian nantinya akan mengunggah catatan kuliah tadi ke LMS kami, Pak. LMS kami namanya Elena, dalam waktu 2 hari. Jadi catatan ini sebagai dosen tamu pada pagi hari ini adalah bagian dari catatan kuliah kalian. Perkenalan untuk Pak Ahmad Mardalis. Beliau adalah doktor dari Universitas UIN Yogyakarta untuk konsentrasi atau minat penelitian juga pada ekonomi syariah. Untuk itu, tanpa perlu panjang lebar lagi, kepada Pak Ahmad Mardalis kami persilahkan. Monggo Bapak, saya akan mengoperatori PowerPoint-nya. Oke, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sangat berbahagia sekali bertemu dengan para pemilik masa depan Indonesia ini ya. Ini adalah generasi muda yang tidak lama lagi akan menjadi pengendali ya, baik dari segi perekonomian ataupun kehidupan ya di negara kita ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bu Desi kepada kami. Kami sehari-hari juga di LP2M PWM Jawa Tengah. Kami ingin menyampaikan satu hal yang terkait dengan bagaimana kita memasarkan produk halal ya untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Saya rasa sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Desi, ini saya berhadapan dengan orang yang sudah mengambil jalur ya manajer, pengambil keputusan. Jadi tidak bercita-cita menjadi pekerja, tidak apalagi buruh ya. Nauzubillah, jauh itu. Kita menjadi manajer dan karena di manajemen, lalu ini pengambil keputusan. Apakah nanti di CEO di perusahaan atau juga
punya perusahaan sendiri. Nah, ada pilihan-pilihan hidup nanti yang mungkin bisa kita dapatkan. Ini saya ingin menyampaikan bahwa Presiden itu sudah menggalakkan sekarang beberapa kawasan pertumbuhan produk halal untuk menjadi, karena dikatakan ironi ya, ironi Indonesia sekarang saat ini dengan sebagai Muslim terbesar saat ini, masih Muslim terbesar ini. Karena kenapa saat ini? Karena India itu kemungkinan akan menyalip kita. Menyalip kita dalam arti kalau mungkin rasio penduduk India kan tidak begitu banyak Muslimnya rasionya, tetapi mereka besar penduduknya dan cepat pertumbuhannya. Sepertinya belum ada KB di sana ya. Nah, sedangkan kita biasa di sini, apalagi di Jawa ini rata sudah anaknya 1-2, bahkan ada juga yang belum dapat. Nah, jadi ada kemungkinan kalau hanya dari segi jumlah, kuantitas, ya, Indonesia ini bisa kalah. Tapi saat ini Muslim Indonesia adalah terbesar. Bahkan ini diprediksi untuk tahun 2050 jumlah penduduk Indonesia ini adalah 297 juta. Ya. Nah, kita lihat ke slide berikutnya itu bahwa di slide berikutnya, Bu. Nah, coba lihat pasar syariah kita itu sangat besar ya. Pasar syariah kita sangat besar, dan apalagi 4 hari yang lalu Menteri Agama itu sudah mengeluarkan aturan bahwa yang namanya produk makanan, produk obat sudah wajib menggunakan label halal. Padahal saat ini kan belum banyak, ya, belum banyak yang berlabel halal. Nah, jadi ini kepada calon manajer berikutnya, ya, kita akan memasarkan kalau kita di berbagai usaha ya kita halal dalam arti sebagai warga negara Indonesia, ya kita menjamin akan memberikan layanan produk kita kepada rakyat Indonesia yang mayoritas ini beragama Islam. Kalau saat ini itulah 87%, maka akan memudahkan kita mendapatkan produk halal. Oke, slide berikutnya, Bu. Nanti mungkin diskusinya lebih banyak, mungkin lebih enak. Kemudian kita lihat di sini, ya. Ini juga yang ironi. Bu Desi bisa next. Berikut lagi, Bu. Satu lagi. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Global Islamic Economy Indicator Scores, ya, kita lihat Malaysia jauh, ya, jauh di atas kita. Padahal Malaysia itu kan penduduk muslimnya itu hanya sekitar, kita itu 12 kali lebih banyak dari Malaysia muslimnya. Ya. Muslim di Malaysia itu kan tidak sampai 60%. Karena di sana ada 3 suku besar, yaitu suku bangsa besar, Cina dan India. Nah, tetapi ternyata dari Global Islamic Economic Indicator Scores ini Malaysia jauh lebih tinggi dari kita. Kemudian kita lihat top 10 Islamic Finance, Malaysia juga nomor 1. Kemudian top halal food, Malaysia nomor 2. Uni Emirat Arab yang nomor 1. Tetapi Brazil, halal food, coba lihat. Halal food itu malah Brazil, Australia, yang bukan negara OIC ya. Bukan negara OIC, mereka bisa mengambil ya porsi untuk halal food ini. Kemudian ada lagi top 10 Muslim friendly travel. Nah, Indonesia nomor 5.
Indonesia nomor 5, Malaysia nomor 1, UEA nomor 2, Turki baru kita berikutnya. Kemudian top 10 modest ya, fashion Indonesia lumayan naik nomor 3. Uni Emirat Arab itu tetap nomor 1. Ya, mereka punya Burj Khalifa ya yang sangat besar. Orang-orang Eropa sekarang banyak yang memang ke sana. Beli. Kemudian top 10 media and recreation. UEA, Malaysia, Qatar, Lebanon, Bahrain, Brunei, Singapura, UK, Kuwait, Azerbaijan. Malah Indonesia tidak keluar. Ya. Kemudian dari kosmetik dan farmasi, obat-obatan, UEA juga yang top 10-nya, yang terbaiknya. Indonesia juga tidak keluar. Coba bayangkan ini adalah, ya kalau boleh dikatakan bahasa, karena saya itu dari pesantren ya. Saya dari pesantren, ini jihadnya kita nih. Jihad itu kan artinya berkesungguhan kita, baslul juhdi namanya kalau bahasa Arabnya itu, kita harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan supaya Indonesia ini bisa hebat. Nah, bisa hebat karena kita adalah sebagai terbanyak saat ini, tetapi menurut data ternyata kita masih jauh. Ya. Dan itulah saya sangat berharap kepada ya adik-adik ini, ya adik-adik yang pemilik masa depan ini, silakan ini banyak sekali nanti bidang apa yang bisa kita geluti, bidang apa yang bisa kalian kelola supaya bisa meningkatkan ya kedudukan Indonesia ini, wibawa negara kita, bangsa kita di mata dunia. Harusnya banyak yang bisa kita kerjakan ini supaya kita meningkat ya. Ya, kalau yang sudah tertarik dengan pariwisata, oke. Pariwisatanya dibuat. Dan alhamdulillah sekarang kita lihat ya di Jawa ini banyak sekarang tumbuh, bukan hanya di Jawa, di luar Jawa pun sekarang tumbuh kesadaran membuat objek-objek pariwisata yang baru yang mungkin friendly travel ya, akan membuat mudah bagi travel ya, sesuai dengan yang mereka inginkan. Oke. Bonggo Bu, berikutnya next. Nah, sedangkan 5 top importer makanan halal OIC, ya, negara-negara Islam ya, organisasi negara-negara Islam, itu Arab Saudi jelas itu paling besar yang menggunakannya, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan baru Indonesia. Tapi jauh, masih jauh ya dari Saudi. Nah, tetapi itulah kita berarti menunjukkan kesempatan atau peluang kita ini masih sangat besar. Oke, next Bu. Ini lebih jelas lagi adalah peringkat global ya, Islamic Economic Indicator, lebih rinci lagi. Menurut Global Islamic Economic Index, Indonesia, Malaysia itu nomor 1 untuk negara-negara Islam ya. Kemudian kita di bawahnya lumayan jauh. Dia 111, kita hanya 49. Islamic Finance itu juga Malaysia nomor 1. Kenapa Malaysia nomor 1 nih? Halal food. Itu mereka tinggi juga walaupun UEA nomor lebih tinggi ya. Travel, fashion, memperkuat data tadi ya. Kenapa Malaysia nomor 1? Kebetulan saya lumayan lama di Malaysia, hampir 10 tahun ya saya di Malaysia. Kemudian di sana memang infrastruktur ya, jadi kesadaran membuat produk global, membuat baik layanan atau jasa, services yang halal, itu kesadarannya tumbuh dari dari negaranya, dari pemerintah. Jadi pemerintah itu mengusahakan dari awal itu sudah. Maka seperti Bank Islam mereka lebih duluan juga dari kita.
Kenapa pemerintah lah yang mengusahakan. Sedangkan di Indonesia tumbuhnya malah dari bawah ya, bottom up. Tumbuhnya dari bawah, beberapa orang sadar membuat produk halal, kemudian dibuat, dikoordinir ya, tapi kan kena sendiri-sendiri. Tidak dikoordinir oleh pemerintah, maka akhirnya kita secara nasional kita masih kalah dengan Malaysia yang saya katakan tadi 1/14 dari kita ya, jumlah mereka. Jadi inilah peluang kita yang sangat besar sekali untuk berbuat ke depan. Oke Bu, berikutnya Bu. Oke. Nah, sektor apa saja yang mungkin kita geluti nih? Ya, makanan dan minuman, logistik, fashion, layanan perhotelan, pembiayaan, kosmetik, perawatan pribadi, pariwisata, banyak yang bisa. Saya rasa ini rekan-rekan semua, adik-adik semua ini pasti ada yang dari 6 ini saja ada yang tertarik ini, yang bisa, yang digarap, dan masih banyak, sangat-sangat masih banyak. Ternyata kita lihat makanan-makanan kita ini ternyata setelah di online kan itu ya laku kemana-mana. Belum lagi fashion. Nah sekarang layanan perhotelan kita ini, ya, jadi cara membuat hotel yang ramah terhadap keluarga, kemudian orang travel nanti ya, kalau umpamanya apalagi ini akan dibuka ini, dibuka sebesar-besarnya, ya semoga tidak ada lagi masalah dengan COVID ini, maka insya Allah ini akan hidup, ya, yang baik perhotelan, pariwisata yang halal, dan lain sebagainya. Masa kita kalah dengan negara lain, dan negara lain itu malah menggunakan kita. Nah, ini kita sebagai konsumen. Nah, inilah tanggung jawab kita yang besar ya, para pemuda dan harapan bangsa. Oke, silakan Bu, berikut Bu. Nah, ini cakupannya, potensi permintaan pasar ya, yang sampai yang diinginkan, yang direncanakan oleh kementerian sejauh ini ya, ada pariwisata, fashion, media rekreasi, farmasi, itu nanti akan semakin besar. Oke, saya hanya melihat ikan itu saja. Nah, cuman ini ada sedikit berikutnya Bu. Kita lihat ini data juga yang berbicara bahwa kita lihat ya perbandingan skor antar sektor halal di Indonesia dari tahun 2014, 2015 sampai 2018. Ada yang naiknya hanya sedikit saja, yang kecil sekali kenaikannya. Kemudian ya bahkan seperti makanan dan minuman halal ini ada malah turun jadinya ya. Ya mungkin turun karena banyak faktor. Ada yang tinggi tetapi malah juga belum bisa maksimalkan. Kita lihat misalnya kan ada di Sumatera Utara atau Aceh mendapat bandara yang bagus. Tapi kalau tidak banyak pendukung lain itu ya juga tidak. Maka kita harus bersinergi. Kemudian fashion muslim juga meningkat lumayan drastis. Dan itu sekali lagi saya katakan, ini ada peluang besar untuk rekan-rekan semua. Berikutnya ya Bu. Kemudian kita lihat total belanja produk halal dunia. Ya. Ini seperti ini makanan halal tahun 2018 kenaikannya lumayan besar ya, sampai 2014 dalam dolar Amerika, dalam miliar dolar ini. Kemudian posisi kita nih bisa naik dan akan bisa semakin bagus. Oke. Berikutnya 3 kelompok kebutuhan wisatawan muslim. Nah, nih, kalau yang kita lebih fokus misalnya ke wisata, maka kita lihat di sini yang perlu sekali ini ya, makanan halal, fasilitas ibadah 5 waktu. Kita kan kadang-kadang masih kita lihat kemarin Jepang saja bisa membuat truk
untuk tempat sholat kan gitu. Kita rasanya di Indonesia kita belum melihat ya. Tadi di satu kawasan itu ya perlu, ini yang wajib ada. Ini kebutuhan wisatawan, 3 kebutuhannya. Kemudian yang lainnya toilet, ya fasilitas layanan. Kemudian yang lainnya juga tidak ada aktivitas non halal, tidak ada di situ judi, diskotik, alkohol. Jadi kalau umpamanya orang yang dari awal dia mencari objek wisata yang halal, tetapi di situ kok ada orang yang mabok, itu kan untuk berikutnya dia tidak akan merekomendasikan teman-temannya. Dan kita lihat sekarang kan orang membuat rating ya, setelah mengunjungi satu daerah lalu membuat rating, dan rating kemudian komen mereka ini sangat berpengaruh ya terhadap calon-calon konsumen berikutnya. Kalau wisatawan ya calon wisatawan berikutnya akan sangat melihat bagaimana komentar orang yang sudah pernah ke sana. Oleh sebab itu, itulah kewajiban kita bagaimana orang yang datang ke tempat kita itu ke Indonesia ini komen mereka bagus-bagus gitu. Kemudian dilihat dari negara tujuan wisata baik yang anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, kemudian atau yang juga bukan anggota OKI. Kita lihat ini, Thailand, Singapura, mereka bagus-bagus. Ya. Kalau anggota OKI ini, kita bolehlah di nomor 2 kan di sini. Tapi kenapa sekali lagi Malaysia? Saya rasa objek wisata di Malaysia itu, kalau objek wisatanya itu jauh lebih di bawah kita lah. Kalau keindahan misalnya kita mau lihat, atau keragaman, kita jauh lebih hebat. Nah, apalagi sekarang di Semarang pun sudah banyak yang menarik di sekitar Semarang, Jogja apalagi dan lain sebagainya. Itu saya dibandingkan dengan di Malaysia, saya juga dulu sering ikut jalan-jalan. Ya betul, kadang-kadang rasanya sangat kecil ya dibanding dengan yang kita miliki. Oleh sebab itu silakan adik-adik, teman-teman ini dijual sebaik-baiknya, dipasarkan semaksimal mungkin supaya kita bangkit. Oke, next book. Nah, ini potensi pasar turis halal sangat besar. Belanjanya juga sangat besar. Nah, oleh sebab itu, inilah semoga pandemi ini cepat berakhir dan mulai banyak datang turis-turis asing. Kita terlibat di dalamnya, bukan kita sebagai penonton, tetapi kita ikut, adik-adik ikut mengelola, ya, ikut menyumbangkan tenaga juga. Tentu kalau kita dari kampus, pikiran kita, ide-ide kita, ikut kita memasarkan supaya orang akan semakin banyak ke sini. Oke, ini ada lagi sedikit lagi datanya ini. Ya, destinasi wisata halal. Nah, kita lihat ini. Indonesia ini sudah lumayan ini bersaing di sini dengan Malaysia. Tapi sekali lagi itu yang kita, kalau menurut saya kita bandingkan itu ya kita harusnya jauh lebih hebat dari sana karena untuk destinasi. Tetapi kalau dari segi fasilitas ya itu memang mereka di sana sekali lagi mereka betul-betul disupport oleh pemerintah. Oleh pemerintah itulah yang ini, kalau biasanya di Indonesia kan dibuat oleh ya kalau mungkin desanya atau kecamatan atau kabupaten, itu biasanya seperti itu. Kemudian anggarannya kita itu biasanya lama baru keluar, jadi tidak dikelola sesuai dengan keinginan pasar ya, tidak dikelola sesuai dengan keinginan wisatawan. Akhirnya nanti ujungnya ke proyek perginya. Nah, itu maka sekali lagi inilah yang diharapkan, kita harus terjun, kita harus berbuat. Oke, berikutnya. Ruang lingkup. Nah,
ini ruang lingkup jaminan produk halal ini ya. Oke, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut bagaimana halal dari perspektif ini kan karena agama apa kita di sini kita lihat dari halalnya, maka kita terpaksa akan merujuk kepada mulai dari kamus apa tuh halal itu. Nah, oke. Oke, Bu, berikutnya, Bu. Maaf di sini ini saya menyampaikan yang ada ya, karena yang saya kaji di sini. Sekali lagi saya dulu alumni pesantren, jadi halal ya di sini kan itu kata-kata masdar yaitu dari hal. Jadi Ibnul Halal itu artinya karimul khulqi hasan. Jadi anak yang baik itu halal ya, namanya halal. Anak yang halal itu artinya anak yang peranginya bagus, yang baik dalam muamalah. Dalam dia bertransaksi dengan orang itu baik, ya itu namanya. Kemudian ada al-hulwul halal, al-kalam allazi la riba fihi. Jadi pembicaraan yang tidak meragukan itu disebut dengan al-hulwul halal. Kalau ada juga bahasa lain namanya menggunakan bintul halal, artinya istri yang solihah, itu anak yang baik. Itu artinya, jadi kata-kata halal secara bahasa itu sesuatu yang baik. Ya. Malun halalun itu adalah artinya itu harta yang diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syariah, yang baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, itu namanya malun halalun. Nah, jadi itulah arti halal, jadi sesuatu yang baik. Kalau kita lihat lagi dari halal, itu kan artinya ibarat ada benang kusut, itu kita selesaikan dengan baik. Jadi sesuatu yang tidak kusut itu artinya halal juga. Jadi karena kalau sudah kusut satu, nanti kalau berikutnya akan menyebabkan kekusutan yang lainnya. Itu secara bahasa, kata-kata halal tadi ya. Kemudian, nah ini yang perlu saya beritahu nih. Al aslu fil asya'i al ibahah, malam yarid dalilut tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh atau mubah. Sebelum atau hingga terdapat dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Nah, sedikit ini dari perspektif bahasa tadi. Jadi itu arti halal ya, yang diperbolehkan. Jadi segala sesuatu itu boleh sebenarnya. Maka yang kita lihat, yang kita kaji di sini nanti itu bukan masalah halalnya, tetapi masalah apa tuh yang tidak boleh. Nah itu, yang tidak boleh, yang menunjukkan kepada orang pencari halal tadi, oh itu sebenarnya tidak, malah sebaliknya dari halal. Istilahnya malah haram, tidak boleh. Nah sekarang yang kita lihat itu malah nanti berikutnya itu adalah yang haram tadi. Nah ini di dalam Al-Quran itu disebutkan, next Bu Desi. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian di dalam hadis Tabrani diriwayatkan, setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Kullu damin, setiap dam, ya, setiap darah kita yang dipasok dari sesuatu makanan yang haram, maka api neraka itu yang lebih berhak nanti menyentuhnya terlebih dahulu. Itu hadis. Artinya kita jangan sampai mengkonsumsi, menikmati yang haram. Nah ini yang ditakutkan orang. Maka sekarang
orang semakin sadar untuk mencari sesuatu yang halal. Oke, berikutnya Bu. Oke, bagaimana keharaman suatu produk? Ya, keharaman suatu produk itu bisa berasal dari prosesnya, ya, mungkin hasil kejahatan atau tercampur dengan materi yang haram. Ya, itu secara umum seperti itu ya. Kemudian zatnya atau dari barang atau produk itu sendiri mungkin menjijikkan, kotor, ya, seperti bangkai, darah, babi, sembelihan atas nama selain Allah, kemudian zatnya juga membahayakan seperti khamar atau segala hal yang merusak atau membahayakan, atau di situ ada mungkin bagian dari organ manusia. Nah, yang mungkin ada orang ikan misalnya ya, ikan habis tsunami dulu katanya itu ada yang di situ mendapatkan di perutnya itu kok ada tubuh manusia, bahkan orang tidak mau makan itu. Oke, berikutnya Bu. Maaf Bu Desi. Malah Bu Desi menjadi operator. Oke, berikutnya. Kenapa kok kita tidak boleh makan makanan haram? Nah, istilahnya, ataupun kita juga tidak boleh menyediakan makanan yang haram. Jadi nanti di sana ada nanti hadis ya, jadi bukan hanya konsumen, kita nanti sebagai pengelola bisa kena juga gitu. Karena makanan haram itu dosa jelas yang pertama, kalau di dalam Islam jelas dosa. Kemudian membahayakan tubuh, yakni perusak pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal, mempengaruhi sifat dan perilaku manusia, menjadikan sebab ditolaknya doa dan amal ibadah lainnya. Jadi kalau kita lihatlah kajian-kajian dari Ustadz, kenapa kok doanya tidak makbul, tidak diterima, ya di dalamnya ada harta yang halal. Ada harta yang haram, kemudian itu yang menyebabkan terhalangnya doa itu. Oke, berikutnya. Nah, ini bagaimana kok ada misalnya bangkai, darah, daging babi. Ini yang perlu diperhatikan ini bagi calon yang manajer ya, jangan sampai di dalam produknya nanti ini kalau umpamanya produknya barang lah, kalau ada barang bangkai, darah dan daging babi, berarti ini tidak boleh. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi liwairillah. Famanitturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, daging babi, dan binatang ternak, binatang yang ketika disebut nama selain Allah. Ya, jadi demi disembelihnya itu bukan lillahi ta'ala, bukan bismillah, tetapi demi yang lainnya. Itu jadi haram. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya hingga dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Famanit turro wairobain, terpaksa misalnya ya, terpaksa jadi pernah misalnya tersesat mendaki gunung, tersesat, tidak ada lagi makanan, sudah habis, persiapannya sudah habis, kok adanya babi misalnya. Ya kalau daripada tidak ada lagi yang lain, betul, daripada nanti ujungnya mati, karena kita harus menjaga jiwa kita. Ada namanya makositusa, jadi hibzun nafas. Jangan kita mengorbankan jiwa, maka dibolehkan ya dengan syarat wairobain wala adin, tidak melampaui batas dan tidak malah senang itu loh. Jadi kalau umpamanya nanti ketemu pisang, setelah itu, wah ternyata kok ini enak ya, dibakar lalu kembali lagi, itu artinya tidak boleh. Tapi kalau umpamanya hanya keadaan terpaksa itu, keadaan darurat itu, maka boleh. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke,
lagi Bu. Kemudian binatang yang disembelih selain nama Allah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekali manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Oke. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nomor 3 khamar. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan setan, perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, kita kan mau untung ya jauhi itu. Loh, untungnya bagaimana lah? Karena kadang-kadang untung di dalam perspektif agama itu bukan hanya nominal rupiah ya dalam laporan keuangan, tapi misalnya karyawan kita sehat semua, keluarga kita sehat semua, itu ya untung juga. Kemudian di dalam hadis Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar hukumnya haram. Jadi ada orang yang mungkin punya dalih ya. Lah ini narkoba jenis ini kan tidak ada di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an. Maka dibolehkan ya. Kan banyak macam-macamnya, bahkan sampai lem juga toh. Nah, lem tidak ada di dalam hadis kita akan menemukan bahwa lem itu haram, tetapi di sini ada hadis mengatakan setiap yang memabukkan, kullu muskirin khamrun adalah hamar dan setiap hamar hukumnya haram. Oke. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu next Bu. Ya, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulah ilaihi. Jadi ternyata yang dilaknat karena mengkonsumsi sesuatu yang tidak benar ini, yang haram ini, bukan hanya peminumnya, bukan konsumen akhirnya saja, tapi orang yang menuangkannya, ya mungkin pelayan yang menuangkannya, penjualnya, ya pemilik sesungguhnya, atau yang terlibat di situ, pembelinya, yang memerasnya, ya kalau dia itu dari aren misalnya, atau dari lainnya, dari tebu atau apa, itu kalau itu memang dijadikan untuk khamar, maka dia ikut dilaknat. Orang yang ngambil hasil perasannya, orang yang mengantarkannya, ya. Jadi kalau kita bagian hanya walaupun bagian mengantar, bagian distribusi saja, ya juga kena juga. Dan orang yang meminta diantarkan, ya. Bagian nelpon saja, bagian nelpon dia tidak minum. Kan saya tidak ikut, tapi hanya nelpon kata aja tolong antarkan sekian, itu juga kena. Nah, oleh sebab itu maka artinya sekali lagi sebagai calon manajer ini kita mendapatkan sesuatu yang halal itu sudah sangat enak sekali. Jangan sampai ya kita punya perasaan wah saya akan mendapatkan untung, tapi saya enggak saya tidak menggunakan, saya tidak memakai, saya tidak meminum. Nah, tidak demikian dengan ternyata hadis riwayat Ahmad ini mengatakan ya semuanya kena. Semuanya akan terkena. Bahkan penuang ya. Ada yang menuangkan saja. Ada juga orang yang berpikiran
selagi bukan kita yang ngerjakan enggak masalah. Nah, ada yang berpikiran seperti itu. Jadi umpamanya bekerja di tempat yang haram itu boleh kata dia, asal dia bukan tidak ikut melakukan, tidak ikut mengkonsumsi. Tetapi kalau kita lihat hadis riwayat Ahmad ini jelas semuanya akan kena. Oke, berikutnya. Nah, ada ini beberapa hal lagi yang harus ya sebagai calon manajer harus tahu. Dalam perspektif halal, maka harus diketahui yang haram. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sesungguhnya boleh kecuali yang jelas haramnya yang dilarang. Nah, inilah diantara yang dilarang ya. Ada himar yang jinak, keledai, Mohon binatang maaf buas. Bapak, 10 menit lagi untuk materi. Oh, nggih, ya Bu. Ini tinggal enggak banyak, Bu. Binatang buas yang bertaring, burung yang berkuku tajam, nah itu tidak boleh dikonsumsi. Jadi enggak usah ragu, enggak usah nanti nanya, ini kalau burung ini boleh apa tidak ya? Kalau binatang ini boleh apa tidak? Komodo boleh apa tidak? Nah, jelas itu ada enggak itu taringnya? Bertaring atau berkuku tajam. Kemudian yang segala sesuatu yang menjijikkan. Al-khaba'is. Nah, al-khaba'is yang menjijikkan itu juga haram diketahui. Kemudian jalalah. Ini jalalahnya adalah yang mengkonsumsi bahan dari najis. Ya. Atau kalau kalau Imam Syafi'i katanya pokoknya ada di situ najisnya enggak boleh dimakan. Tetapi kalau menurut imam yang lain yang dominan najisnya, karena ayam itu punya kadang-kadang yang liar itu kan itu memang sesuatu yang haram kan ya kotoran misalnya. Kemudian kita lihat tanaman kita bahkan kita dikasih dari kotoran. Tetapi yang di sini yang dimaksud adalah yang dominan najis. Maka seperti di Malaysia, mereka mengharamkan ikan lele. Sebenarnya bukan ikan lelenya yang haram, karena ikan lele di sana besar-besar diternak makanannya itu hanyalah kotoran ayam. Nah, itu awalnya terjadi fatwa haramnya lele di Malaysia. Jadi mereka membuat kolam ikan lele, di atasnya itu adalah kandang ayam. Jadi karena di atasnya itu kandang ayam, sehingga otomatis lele itu hanya diberi hanya mengkonsumsi kotoran ayam. Sehingga ulama Malaysia mengharamkan lele. Sebenarnya bukan lelenya, sekali lagi, kena konsumsi, namanya kena jalalah. Oke, segala yang membahayakan itu juga diharamkan. Binatang yang diperintah dan dilarang untuk dibunuh, ya, ini binatang yang dilarang untuk dibunuh. Jadi termasuk binatang-binatang yang sebenarnya boleh, tetapi dikatakan itu binatang langka yang oleh pemerintah dikatakan itu tidak boleh dibunuh, maka itu ya jangan dibunuh. Itu. Dalam hadis Abu Daud nomor 3785, Rasulullah SAW melarang dari mengkonsumsi hewan dan susu yang dihasilkan darinya, hewan jalalah, ya, Rasulullah melarang dari mengkonsumsi hewan jalalah. Tadi hewan jalalah adalah hewan yang dominan makanannya itu dari yang haram, seperti kotoran-kotoran, dan juga bahkan hanya susunya saja kita tidak boleh ngambil. Itu hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian berikutnya, Bu. Sekarang untuk jasa. Yang tadi itu biasanya terkait dengan produk, ya, bentuknya produk. Sekarang belum, Bu. Sebelumnya satu lagi, Bu. Ini dalam jasa magodir.
Nah, magodir. Magodir ini singkatan dari maisir, goror, zulum, riba. Apa toh yang tidak boleh dilakukan, ya? Baik kita sebagai konsumen atau produsen, ya, atau nanti penjual, pemasar, ini kita harus menghindari yang namanya magodir. Ini bukan lagu, ada lagu dulu namanya magodir juga. Tetapi magodir di sini singkatan dari maisir, judi, yang mengandung unsur judi. Lagi kita membuat produk hiburan, layanan, tetapi di situ ada judinya, itu tidak boleh. Goror. Goror di sini yang mengandung unsur ketidakpastian yang sangat tinggi. Goror. Ini kita hindari juga. Maka sebenarnya kalau kita ikuti yang syar'i ini, sebenarnya kita terjaga. Karena yang goror saja itu tidak boleh kok. Bahkan sesungguhnya ya, kita beli makanan, kita makan di rumah makan, ini goror dikatakan di situ, goror yang paling rendah, makan di tempat yang tidak ada tercantum harganya. Itu goror yang paling kecil. Ya. Jadi kan ada makan, banyak kasus setelah makan lalu harga makanannya betul-betul mencengangkan, ya, sampai beberapa kali viral di media sosial. Nah, itu goror yang paling rendah. Artinya sebaiknya kita mengkonsumsi makan pun di tempat yang jelas harganya. Nah, kalau di Solo itu ada namanya kalkulator rusak, karena tidak jelas harganya. Zulum yang berikutnya adalah yang mengandung aniaya, menganiaya. Ada orang yang teraniaya. Ada orang yang teraniaya kalau kita menggunakan produk itu, kalau kita membuat produk itu, ada orang yang mungkin tenaganya diperas berlebihan, ada orang yang ya dalam arti dia teraniaya oleh kita, maka kita tidak boleh memproduksi itu atau menjual jasa itu. Kemudian yang berikutnya jelas adalah riba. Riba. Nah, riba nanti kalau bukan riba ini adalah sesuatu yang ya berlebih, ya. Riba itu aziyadah sebenarnya dalam arti. Kalau bunga bank, nah bunga bank itu mayoritas itu kan sudah mengharamkan. Ulama MUI sudah mengharamkan. Walaupun dulu pernah ada polemik, ya, kemudian bank nasional, bank negara boleh, kemudian Ustadz yang membolehkan gitu ya, tapi secara resmi Majelis Ulama Indonesia mengharamkan bank. Tetapi yang di sini yang saya katakan bahwa di sini bukan bunga bank, tetapi adalah sesuatu yang mengandung riba. Oke. Dan yang terakhir, nah sampailah kepada kesimpulan dari yang saya sampaikan ini, ingin saya sampaikan yang pertama adalah next Bu. Dari data-data yang ada, ya, itu diambil dari data terbaru yang kemarin terbit itu. Walaupun sebenarnya data terbaru pun masih menggunakan ada yang data beberapa tahun sebelumnya, karena seperti sensus kan dilakukan tidak setiap tahun kan, hanya sekali 10 tahun itu sensus dilakukan. Jadi data BPS sendiri pun kita lihat ada yang mungkin 3-4 tahun lalu, walaupun kita lihat hari ini. Tetapi dari data yang ada, kita melihat sangat terbuka peluang untuk terlibat dalam industri halal. Sangat besar, sangat terbesar dan sangat diperlukan. Sekali lagi sangat diperlukan. Kenapa? Karena terjadi kita itu bukan pada tempatnya seharusnya. Harusnya kita tadi nomor 1 semua, kok kita malah kalah dengan Brazil, kalah dengan Australia, ya. Dalam beberapa produk itu malah kok ke Australia orang minta. Saudi saja itu untuk
korban ya musim haji itu mereka mengimpor dari Australia. Ya. Diimpornya dari Australia. Jadi kok enggak dari Indonesia? Padahal di NTT, NTB itu juga banyak. Bali yang paling banyak itu jelas NTT, tahu saya. Kenapa tidak dari kita? Nah, itulah semoga di sini ada yang mungkin dari NTT apa NTB sehingga ya kita jangan kalah lah dengan Australia, dengan Brazil itu kan rasanya sangat ironis ya. Thailand juga demikian. Wisata halal mereka juga tawarkan. Nah, itu maka sekali lagi ini bukan hanya terbuka peluang untuk terlibat dalam industri halal, tapi sangat diperlukan. Memproduksi dan memasarkan produk halal berarti juga berjasa bagi negara, bagi bangsa, karena jelas mendatangkan, memberikan peluang usaha, membuat orang lain bekerja, mendapatkan aktivitas ekonomi, jadi bermanfaat bagi masyarakat dan bagi agama. Sedangkan rata-rata orang tua kita mendoakan kita ya semoga bagi bangsa, ya bagi negara, bagi agama, kan begitu, bagi keluarga apalagi. Oleh sebab itu, mari ya, sekali lagi yang terakhir ini, memproduksi, kemudian mengelola produk yang halal, bukan hanya sukses di dunia, tapi juga akhirat. Sukses dunia akhirat. Jadi, mengelola produk halal, sukses dunia akhirat. Saya rasa semua kita itu menginginkan tidak hanya sukses di dunia, tetapi kita yakin ada kehidupan akhirat dan juga ingin di sana juga sukses karena sesungguhnya dunia ini hanya sementara, tidak ada orang yang kekal di dunia ini, pasti yang lamanya nanti yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Oleh sebab itu kita sukses dunia akhirat, itulah keinginan kita bersama. Karena ini sudah jam 11, saya cukupkan sampai di situ dulu. Silakan mungkin ada yang kita diskusikan, kita dialogkan. Silakan. Saya kembalikan waktu ke Bu Desi. Terima kasih Pak Ahmad Mardalis. Untuk sesi berikutnya dibuka kepada 3 orang penanya. Kepada teman-teman yang hendak bertanya bisa langsung open mic. Dipersilakan. Bu, kan tadi tentang yang top 10 halal food itu ya. Nah, ini saya mau bertanya tentang apa sebabnya Indonesia tidak masuk dalam top 10 halal food. Kan padahal Indonesia sendiri menurut data masyarakatnya 200-an juta lebih itu kan adalah muslim. Terus apakah dari faktor demografis Indonesia sendiri yang sebenarnya itu muslim di Indonesia itu kan nggak merata, contoh kayak di Papua sendiri mayoritasnya adalah Nasrani, begitu juga di Indonesia bagian timur lainnya. Lalu juga indikator apa saja yang digunakan dalam sistem ranking top 10 halal tersebut? Terdapat 2 pertanyaan dari Rofik Ivan, Pak Mardalis. Monggo untuk langsung direspon. Oke, terima kasih. Untuk Rofik ya, mengapa kok Indonesia tidak masuk? Apakah mungkin karena tadi penduduknya mungkin di suatu daerah ada yang mayoritas non-muslim, kenapa kita tidak nomor 1 ya? Tapi sebenarnya nyambung dengan pertanyaan yang nomor 2. Begini, saya rasa bukan karena apa tadi, bukan karena ada yang beragama lain itu. Kita lihat saja tadi loh, Brazil tadi itu kan bisa dia dapat itu ya, dia dapat pada posisi ke-3 dan kemudian Australia lebih besar dari kita. Nah, artinya bukan karena masalah agama di situ, tetapi yang dilihat di sini ya adalah pengelolaannya. Saya kira tadi saya sudah tulis, ternyata mungkin tadi ada di atas ya di slide nomor, bentar lihat. Ada tadi terlewat. Mungkin ini slide nomor 14 coba Bu. Baik Pak. Yang ini Pak? Ya. Oke. Jadi yang dilihat tadi, kalau umpamanya
mengandung unsur-unsur yang haram tadi. Ya, jadi unsur-unsur yang haram tadi sudah dilewatkan, itu maka disitulah indikatornya. Asal tidak ada yang diharamkan, di situ dia anggap dibolehkan. Karena tadi kaidah usul fiqh tadi, al aslu fil ibadah, ya, al ibahah. Asal hukumnya itu boleh. Dalam muamalah, dalam produk, dalam apapun yang kita jual belikan, itu asalnya boleh. Tetapi haram kalau ada yang menunjukkan keharamannya. Maka tadi yang kita pelajari itu yang haram. Boleh apa di situ ada unsur, ada yang terzalimi, misalnya. Terzalimi dalam arti termasuk menggunakan tenaga kerja anak-anak, ya. Termasuk tenaga kerja yang yang terpaksa. Seperti ini kan kasus mungkin kalau Rafiq ikut berita, ada pengungsi baik pengungsi Myanmar, pengungsi Rohingya itu ya. Kemudian ada yang pengungsi di Eropa dimanfaatkan, itu dikatakan itu juga akan menjadi indikator hilangnya kehalalan. Jadi di situ ada yang disebut dengan zulumnya di situ. Karena jadi ada orang yang teraniaya di situ, ada orang yang bekerja terpaksa, nah, termasuk anak-anak. Maka biasanya kalau ada anak-anak bekerja di pabrik sepatu saja, itu akan menjadi berita besar. Gitu. Dulu pernah kan di pabrik sepatu kita di Bandung, itu wah ini anak-anak yang bekerja, wah heboh gitu. Jadi itulah. Jadi yang di indikatornya ada enggak di situ unsur-unsur yang haram yang tidak dibolehkan tadi yang kita sebutkan tadi. Begitu. Itu untuk Rafiq. Silakan yang lain. Berarti tekanannya pada tata kelola ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Oke, good Mas Rafiq. Kemudian yang berikutnya silakan. Izin Saya Oke, Calvin dulu nggak apa-apa. Calvin dulu silakan. baik Bu, saya izin bertanya Bu. Dikarenakan Malaysia adalah negara Islam, jadi apakah itu menjadi salah satu acuan bagi pemerintah Malaysia untuk menerapkan dan stimulus berkembangnya industri halal yang sekarang sudah sangat tinggi nilainya? Terus, dan apakah itu menjadi pembeda antara Indonesia dengan Malaysia itu sendiri? Lalu mengenai Indonesia itu sendiri, apa faktor penyebab Indonesia berada jauh di bawah Malaysia dalam segi nilai? Sedangkan jika yang saya lihat di lapangan sebagai orang awam, saya melihat sudah banyak diterapkannya halal itu sudah banyak gitu di lapangan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Calvin. Monggo Pak Ahmad Fardalis. Oke, pertanyaan yang hebat ya dari Calvin ini, dia sudah membandingkan ya kita dengan Malaysia. Oke, bagus sekali. Pertama, saya pernah melihat ada di webinar itu dia konsultan dari Bank Indonesia yang data-data ini saya ambil dari Bank Indonesia ya. Itu dia begini mengatakan bahwa dia membaca hasil, dia juga heran itu sama dengan Calvin itu. Mengapa kok Malaysia bisa hebat? Gitu. Ternyata begini, yang pertama, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua itu. Pertama, tadi pemerintahnya itu sadar dulu. Jadi memang istilahnya payung hukumnya sudah dibuatkan dari awal. Jadi bukan sendiri-sendiri berusaha dulu, lalu kan jadi susah. Itu kan sama dengan kita waktu kita berjuang, Mas Calvin. Dulu waktu kerajaan-kerajaan berjuang menghadapi penjajah kalah terus karena dia mendatangkan yang lain untuk melawan sesama bangsa. Tetapi begitu kita bersatu, kita ada Sumpah Pemuda, lalu di situ kita bisa kuatkan begitu. Nah, makanya perlu nih sumpah-sumpah kita semua untuk menguatkan, terutama yang muda-muda ini untuk menguatkan perekonomian ini ya. Nah, yang kedua, jadi pemerintah di sana dari awal pemerintah yang terlibat.
pemerintah yang ikut membuat bank. Pemerintah yang tadi bank negaranya itu menjadi bank Islam. Nah, kalau sekarang kan kita tidak nih, dikit ada Bank Aceh, Bank Riau, Bank NTB berubah supaya porsi, kalau kamu tahu kan mungkin diperbankan, walaupun ekonomi Islam itu naik, kita tuh ekonomi Islam itu masih kecil, diperbankan loh. Baru tambah besar setelah ada beberapa bank itu berubah menjadi bank Islam, bank daerah ya terutama. Nah itu yang pertama. Kemudian kalau di Malaysia itu pemerintah yang mau melakukan langsung, pemerintah pusat. Jadi di negara kan di sana kan negara federal, ya negara federal. Jadi baik Selangor, kemudian dari Pahang, kemudian mereka punya kekuasaan sendiri. Nah, lalu mereka bersatu. Oke, yang kedua, dari penelitian yang disampaikan oleh konsultan tadi, dia akan mendapatkan ternyata orang Malaysia itu kalau kita dilihat dari perilakunya, di sana perilakunya mereka sangat religi, ya, religius. Kemudian kalau orang Indonesia bukan religius yang pertama, tapi orang yang dia menggunakan yang dilihat itu adalah pemikiran yang dilihat itu keuntungannya dulu yang dilihat, ya, yang dilihat itu. Jadi bukan keberagaman. Jadi kalau kita kan kita enggak di Indonesia itu orang enggak akan mungkin pergi suatu bank loh. Ini siapa ya pemilik banknya? Walaupun ada, tetapi tidak mayoritas. Kalau di Malaysia itu mayoritas hasil penelitiannya yang dilihat religiusnya. Ini pemiliknya siapa ini? Saya beli makanan ini, pemiliknya siapa? Begitu. Itu di Malaysia seperti itu, Mas. Nah, sedangkan kita rasional. Rasional itu pokoknya banknya yang bagus, ya ke situ. Nah, karena ini juga sekarang, ini berubah lagi perilaku di Malaysia nih. Saya lihat ya ke Malaysia. Di Malaysia sekarang, toko-toko itu, Mas, yang jaga tuh orang Aceh banyak. Karena di sana juga banyak orang Aceh. Orang Aceh itu. Bahkan Mahathir Muhammad itu kan istrinya itu dari Aceh. Istrinya. Orang Aceh di sana banyak. Orang Jawa ya menteri-menterinya juga banyak tuh orang Jawa. Menteri yang sebelum ini, yang sebelum Perdana Menteri yang kemarin, sebelumnya kan ini Muhyiddin Yassin. Kemudian Muhyiddin Yassin ini juga itu orang Jawa itu aslinya. Muhyiddin Yassin. Jadi orang dari keturunan Indonesia banyak di situ. Nah, jadi sekarang di sana orang Cina ini maaf ini sih saya tidak melihat, dia tidak berbicara rasial ya, bukan ras. Ini melihat perubahan perilaku pebisnis. Jadi pebisnis Cina itu menikmati apa itu sekarang dia udah punya toko banyak dia yang punya, tetapi penjaga toko itu wajahnya Aceh, bahasanya bahasa Melayu, ya. Kan wajah Melayu kan kelihatan ini Aceh apa orang pokoknya orang Melayu lah. Orang termasuk ya kita dari istilahnya bahkan oleh sebab itu pembeli melihat ini tokonya orang Aceh. Nah, padahal yang memiliki itu bukan orang Aceh. Itu perilaku yang berubah sesungguhnya, betul. Itu juga dikeluarkan oleh ada pembicara datang ke kampus kami dari Malaysia, dia juga mengatakan itu. Ya, dia mengatakan itu susah sekarang nyari toko Cina katanya. Kenapa? Ya karena dia tahu bahwa orang akan beli kalau di situ bukan orang Cina. Nah, ini sekali lagi ini perubahan perilaku kita tidak dari sini bank ya bukan orang langsung lari ke bank di
berilah revisi ini. Oke, Bu Desi, ada lagi? Terima kasih Pak Izin Mardhani. tanya, Pak. Silahkan Ya, Mbak Vina. Oh, baik. Jadi ini pertanyaan saya lebih ke lapangan langsung ya, Pak. Jadi kan sekarang banyak produk makanan atau minuman, bahkan restoran di luar negeri, misalkan saya ambil contoh lah di negara Inggris, yang mana tidak memiliki logo halal pada kemasan tersebut atau pada restoran tersebut. Apakah semua produk yang tidak memiliki logo tersebut sudah pasti tidak halal? Karena saya pernah membaca di artikel bahwa ada yang mengambil topik bahwa logo halal itu bisa diperjualbelikan kayak gitu, Pak. Terima kasih. Yang hanya cuma nggak jelas ini ya, logo halalnya bisa dijual beli itu kan bukan di Inggris, Mbak tadi kalau contohnya tadi di Inggris, saya yakin tadi yang ada yang mengatakan itu logo jual beli itu jangan-jangan itu merujuk ke bukan di Inggris ya, yang saya khawatirkan. Ya, kita tadi itu Mbaknya kalau boleh bicara lagi itu sebagai produsen atau sebagai konsumen ini ceritanya? Sebagai konsumen, Pak. Oh, sebagai konsumen, oke. Jadi kita kan sebagai konsumen sekali lagi kalau umpamanya kita membeli segala sesuatu itu kan yang konsumen kalau kita beragama Islam bahkan sebenarnya yang agama lain pun yang setahu saya itu ada banyak kesamaannya ya. Yang boleh di sini banyaknya sama ya boleh juga walaupun ada perbedaan. Tetapi sebagai konsumen memang kita harus hati-hati ya. Kalau produknya itu di situ ada kemungkinan yang tidak halal, itu maka kita harus lihat ini boleh apa tidak. Tetapi kalau sesuatu yang pasti halalnya, itu nggak usah ditanyakan, nggak usah dicari logo halalnya, Mbak. Misalnya ada teman yang kita di luar negeri, saya juga alhamdulillah pernah juga di Australia. Kalau telur itu kan pasti, Mbak. Jadi kita beli telur ayam gitu kan. Nah, itu nggak usah dicari logo halalnya gitu. Termasuk air juga mencantumkan isi daripada produk tersebut. Komposisinya apa saja. Mereka lebih jujur. Walaupun ada nomor kadang-kadang yang kita harus tahu. Kan begitu. Maka jadilah kita memang harus menjadi konsumen yang cerdas. Kan begitu. Nah, nomor-nomor tadi yang perlu kita tahu. Tetapi untuk produk-produk yang ini, makanan kaleng itu kan yang jelas kita baca isinya apa, komposisinya apa. Kalau umpamanya tidak ada angka-angka yang meragukan, kalau jelas semuanya huruf, ya kita lihat itu. Maka biasanya sekarang kalau di Inggris ya sekarang kan sudah punya banyak sekali sekarang gerai-gerai yang menjual produk halal ya di sana. Di Australia juga saya dulu di Darwin itu juga ada, tetapi tidak begitu banyak ya. Ada dan itu biasanya kita belinya ke sana. Kita selalu belanjanya ke sana sedikit lebih mahal. Sedikit lebih mahal karena memang disembelihnya itu juga lebih mahal jadinya memang sedikit lebih mahal. Begitu Mbak Calvin. Jadi kalau umpamanya sesuatu yang jelas tidak perlu ragu dengan komposisinya seperti tadi telur atau air atau apa, ya kita udah nggak usah dilihat. Kalau umpamanya meragukan baru kita lihat dan kita carilah produk yang halal. Kita jaga tadi kena kulu damin setiap darah, kulu lahmin setiap daging,
yang tumbuh dari yang halal, maka akan merasakan ya, fannaru aula bihi, maka neraka itu akan lebih berhak nanti membersihkannya gitu. Itu kita jauhkan begitu ya Mbak Calvin dan yang lain-lainnya. Oke, mungkin ada lagi? Mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bu Desi. Atau ya. Bapak, ini yang lain silakan. Terakhir, jadi mohon maaf karena pada pukul 11.30 ini saya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka mohon maaf kita batasi sampai 3 penanya ya teman-teman, dan mohon sebagaimana tadi sudah di awal kita bicarakan bersama bahwa poin-poin penting dalam kuliah tamu pada siang hari ini hendaknya dicatat dengan baik bagaimana implikasinya pada kalian sebagai manajer, terutama dari sisi marketingnya. Apakah yang harus dibedakan ketika kalian menjadi manajer pemasaran untuk produk halal dan produk misalkan yang tidak sensitif terhadap proses halal? Dari Pak Mardalis tadi sudah sangat dijelaskan apa-apa saja komponennya, dan itulah yang kemudian akan menjadi dasar bagi penciptaan marketing campaign. Jangan lupa bahwasannya peran teknologi juga semakin vital di dalam menciptakan positioning sebuah produk. Sebagai contoh, keberhasilan Malaysia itu antara lain karena positioning mereka dilakukan oleh negara. Walaupun diversitasnya tinggi ya Pak Ahmad Mardalis, mereka ada China dan India dominasinya, tidak seperti Indonesia yang hampir 93% adalah Muslim, tetapi mereka berhasil menciptakan positioning negara sebagai kawasan wisata atau bahkan produk-produk yang lainnya dalam konteks halal. Demikian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Mardalis atas kesempatannya untuk hadir dalam kuliah di siang hari ini. Juga kepada peserta kuliah ekonomi manajerial, harapan saya poin-poin penting dapat diresum dan menjadi pengayaan untuk materi dari perspektif konsumen, dari perspektif produsen atau perusahaan. Jadi tolong catatan kalian dibuat sesuai dengan topik hari ini, yaitu perspektif produsen. Jadi dari sisi produsen, bagaimana marketing campaign, bagaimana STP yang harus kalian lakukan, itu tolong diberi penekanan dalam catatan kuliah kalian. Demikian, terima kasih. Kelas saya akhiri. Sekali lagi Pak Ahmad Mardalis, kami mengucapkan terima kasih. Teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kuliah hari ini mohon maaf saya tidak sampai seperti biasa di 12.30 ya. Saya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Silahkan kalian dengan sisa waktu ini untuk membuat catatan kuliahnya. Saya sangat mengapresiasi jika kalian menambahkan artikel yang berasal dari Google Scholar. Jadi tidak hanya yang berasal dari materi Pak Ahmad Mardalis ya, tapi tolong dikuatkan dengan minimal 3 artikel dari jurnal internasional. Sudah tahu ya, apa perbedaan antara jurnal internasional dan jurnal nasional bereputasi? Jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. Jadi kita memiliki peraturan rektor. Teman-teman, ini sedikit informasi untuk kalian ya. Ada peraturan rektor UNES yang mensyaratkan bahwa skripsi kalian nantinya minimal memiliki 5 artikel dari jurnal internasional bereputasi. 10 artikel dari
Jadi saya harap kalian sudah mengetahui perbedaan antara jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. Tolong catatan hari ini, ya teman-teman, catatan kuliah hari ini didukung minimal 5 artikel dari jurnal internasional bereputasi. Kalian bisa menggunakan Google Scholar. Google Scholar, jangan lupa untuk mencari yang internasional bereputasi itu misalnya yang diterbitkan oleh Emerald atau Elsevier atau oleh tolong tambahkan minimal ya teman-teman, kalian membaca abstraknya. Jadi dari 3 artikel tadi kalian baca abstraknya, dan pada bagian apa kalian gunakan artikel tadi untuk mendukung pembahasan yang sudah disampaikan atau materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Mardalis tadi. Contoh misalnya Pak Ahmad Mardalis tadi membahas mengenai negara menggunakan pendekatan top down di Malaysia, sedangkan di Indonesia menggunakan pendekatan yang bersifat bottom up. Jadi inisiatif berasal dari masyarakat. Apakah itu ada kajian teori atau kajian penelitiannya? Coba kalian cari menggunakan kata kunci yang disebutkan. Kemudian tadi pertanyaan yang pertama dari Rofik tadi sepertinya belum terjawab ya oleh Pak Ahmad Mardalis. Jadi indikator apa saja yang digunakan, itu juga kalian bisa mulai mencari ya, bahwa indikator produk halal itu apa saja di dalam penelitian, apa determinan produk halal, permintaan dan penawaran produk halal. Dalam ekonomi manajerial kita membahas mengenai teori permintaan dan teori penawaran. Nah, sekarang coba letakkan konteks permintaan dan penawaran tadi untuk produk halal. Paham ya? Jadi kalau kalian produsen, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kalian untuk menawarkan produk halal? Sebaliknya berarti kalau dari sisi konsumen adalah demand-nya. Sebagai konsumen, faktor apa yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan menggunakan produk halal? Jadi tolong catatannya juga ditambah 2 perspektif tadi. Dari perspektif konsumen dan dari perspektif produsen, faktor-faktor apa yang digunakan dalam mengambil keputusan. Karena tadi ada tambahan dari saya, ini waktunya saya beri 1 minggu ya, Mas dan Mbak. Saya ulang kembali ya, jadi ada tambahan 3 artikel dari jurnal internasional bereputasi, dibaca abstraknya minimal. Jadi saya mungkin kalau mengharuskan kalian membaca semua mungkin terlalu berat, tapi minimal tolong dibaca dengan baik abstraknya. Jika dalam abstrak ada tambahan informasi, kalian bisa mencarinya di artikelnya. Nah, setelah kalian membaca, coba cari penjelasannya dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Mardalis tadi, dari sisi artikel atau dari sisi penelitiannya. Itu yang kedua. Jadi, apa yang disampaikan Pak Mardalis, bandingkan dengan hasil penelitian. Yang kedua. Yang pertama cari artikel dan dibaca, yang kedua membandingkan, dan yang ketiga saya minta jawaban faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan konsumen dan keputusan produsen ketika mereka berhubungan dengan produk halal. Jadi kalau konsumen berarti apa yang mempengaruhi keputusannya dalam menggunakan produk halal, kalau dari sisi produsen faktor apa yang mempengaruhi mereka dalam memproduksi produk halal. Adakah pertanyaan teman-teman? Oke, jika tidak ada, kelas saya akhiri. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman. Tugasnya juga diunggah ke Elena.
kurun waktunya 1 minggu. Tolong teman-teman yang tidak hadir hari ini, tadi ada beberapa yang izin, ada yang acara kampus, kemudian ada yang acara individu, tolong diberitahu. Demikian, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kelas saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.